yaitu dari hasil pengumpulan tugas kalian ke email saya. Bisa berupa PPT ataupun bisa berupa board out, ataupun mungkin ada dari beberapa mata pelajaran yang tidak bisa untuk dicantumkan di PPT, bisa difoto kemudian dikirimkan ke email saya. Nah, itu yang penilaian pertama yang saya anggap sebagai penilaian tugas mandiri. Kemudian yang kedua, nanti penilaiannya saya ambil dari presentasi kalian. Jadi nanti apa yang sudah kalian kirim ke saya lewat email, nanti kalian presentasikan secara langsung kepada saya. Jadi begitu. Gimana? Bisa dipahami? Iya. Eh, ya tadi alangkah lebih baiknya sih dibuatkan PPT-nya. Tapi kalau misalnya memang bisanya PDF ya itu aja tidak apa-apa. Ya. Karena apa? Karena kan kalau nanti dibuat PowerPoint, kita maju satu persatu itu kan lebih enaknya kan pakai PPT. Ya begitu. Gimana? Bisa dipahami? Oh, suaranya kecil. Nah, sebentar. Soalnya pantulannya yang di saya itu kencang banget. Ya, sebentar. Ya. Gimana? Udah dengar? Ya, halo. Pak. Ya, halo. Gimana? Ada pertanyaan? Sudah dengar suaranya? Sudah dikirim ke email saya? Halo? Ya, halo. Ya, halo. Gimana? Ya. Kalau misalnya materinya yang kalian bikin belum dikirim, jadi nanti untuk yang siang hari ini saya mengambil nilai untuk yang presentasi dulu. Nanti setelah selesai presentasi mungkin di luar jam siang ini nanti bisa kalian kirim ke email saya. Jadi jangan khawatir. Yang penting apa? Nanti semuanya punya dua penilaian. Yang pertama nilai pengumpulan tugas, yang kedua yaitu nilai penyampaian. Penyampaian dari apa yang sudah kalian peroleh dari tutor-tutor yang sudah mengajarkan ke kalian. Begitu. Ya. Eh iya, sendiri-sendiri. Iya, sendiri-sendiri juga. Tapi kalau misalnya mau dijadiin satu, misalnya ada 3 mapel gitu kan, nanti dikirim satu folder juga bisa. Begitu. Iya. Ya,
Kenapa? Halo Bu, Iya, halo, selamat siang. materi yang dibikin PLTTT apa saja Bu? Mata pelajarannya. Yang udah dikontrak kan sejarah, kimia, sama fisika. Iya, berarti tiga-tiganya. Karena saya dapat infonya itu seluruh mapel yang ada tugas mandirinya. Jadi saya nanti mencocokkan dari apa yang sudah dibebankan ke kalian dari tutornya. Begitu. Ada halaman PPT-nya nggak Bu? Maksudnya berapa halaman PPT gitu maksimal? Oh, nggak ada. Kalau dari saya pribadi untuk jumlah PPT-nya tidak ada. Yang penting materi yang disampaikan tutor itu semua terserap. Jadi misalnya ada beberapa materi. Nah, nanti kamu ambil bagian perbabnya yang paling penting. Karena apa? Nanti kamu yang dipresentasikan itu bagian yang paling penting. Kalau tadi Ibu bilang kan kata dari sekolah kan semua mata pelajaran. Itu Ya, berarti yang bukan selain mandiri juga Bu? Kalau yang mandiri saja. Ya, ya berarti 7. 7 saja. Karena kemarin saya cuma dikasih infonya hanya mengumpulkan tugas dari tutor yang mandiri saja. Jadi untuk yang mapel lainnya belum, saya belum dikasih tahu. Begitu. Gimana? Sudah bisa dimulai untuk mencoba presentasi PowerPoint-nya? Gimana? Oh, nggak semua mapel diminta untuk membuat PPT gitu ya? PPT cuma 3. Oh, yang PPT cuma 3. Mm-mm. Ya, berarti dikumpulkan aja semuanya. Kurang lebih 4. Ya, berarti saya menyesuaikan dari tutor kalian aja. Kalau memang cuma 3 ya 3. Nah, nanti sisanya kalau yang PDF tetap dikumpulkan. Nah, nanti kita presentasi juga bisa lewat PDF, nggak harus dari PPT. Cuma yang memang dari tutornya mengendaki PPT ya dikumpulkan PPT. Gitu ya. Gimana? Cuma kayak presentasi gitu kita menyampaikan atau nanti isi tes kita misalnya untuk ngisi soal terus kita suruh jawab gitu atau kita yang bisa. Ya, nanti dari masing-masing siswa ya menceritakan. Kan kalian kan sudah membuat PPT-nya, menyampaikan misalnya bab 1 mengenai apa namanya? Keindahan. Misalnya ya, keindahan suatu lingkungan di kota ini, adanya ini. Nah, nanti kamu menjelasin. Jadi yang nulis kamu, yang menyampaikan nanti kamu dan saya nanti cuma melihat bagaimana cara kamu menyampaikan. Nah, mungkin nanti ada beberapa yang kamu sampaikan apa namanya kayak perlu saya apa ya? Perlu saya lengkapi atau perlu saya tambahi nanti saya tambahi. Jadi di sini kesannya bukan saya harus menguji kalian bukan, tapi yang saya nilai bagaimana cara kalian menyampaikan ke saya. Seperti itu, bagaimana? Oke. Ya, gimana? Ya, gimana? Sudah ada yang siap untuk memulai? Ya.
Ya, untuk alamat emailnya ya sudah saya tulis ya. Silakan dicek di komputernya masing-masing ya. Ya. Sudah dibuat? Oh, udah. Ya udah. Ini bisa ditampilkan? Tidak. Nanti saya cek sambil saya cek dari apa yang sudah kalian kirim ke email saya. Jadi saya buka, kamunya juga buka gitu. Oke. Siap. Siapa dulu ini? Siapa dulu yang mau maju? Halo, ya, siapa dulu yang mau mencoba untuk presentasi? Ya. Ya. Ya, halo. Siap. Oh iya, saya tunggu, enggak apa-apa. Ya. Ya. Bisa kita mulai? Udah? Tolong nanti dituliskan ya yang presentasi untuk mapel apa dulu, nanti biar saya bisa sambil ngecek gitu ya. Siapa yang mau presentasi dan materi apa yang mau disampaikan. Ya, halo. Ya, siapa dulu? Eh, Bisa saya sambil lihat videonya yang ya, bentar saya read aja. Ya. Ya, halo. Ya, nanti yang lainnya sambil didengerin ya temannya presentasi. Biar nanti bisa
menanggapi. Judulnya kok nggak bisa dibuka ya? Ya. Ya. Oh, belum bisa nyimak dulu. Ya, kenapa? Nggak usah takut untuk menyampaikan. Kan yang nulis kan dari kalian. Jadi apa ya, kalau kita apa menulis sendiri, membuat PowerPoint-nya sendiri, berarti kan kita tahu ya, misalnya pengetahuan ini nanti kaitannya dengan ini gitu kan tahu. Nah, jadi jangan khawatir nanti nggak bisa presentasi. Ini Mbak Dewi yang ini belum bisa maju sekarang. Mana sih? Mau dengan sendiri Pak? Ya, Nggak bisa dibuka. Judulnya bisa dibuka Bu. kenapa? Bisa foto video. Nggak mau ya pakai video? Videonya kan dibuka ya. Eh, jadi begini ya, kalau misalnya masing-masing dari siswa pas presentasi mau menampilkan wajahnya itu kan nanti kan bisa saya koreksi, oh berarti penyampaiannya ini begini gitu loh. Jadi tujuan saya untuk video call-nya itu bukan untuk yang macam-macam, tapi untuk kalau tidak saya tahu bagaimana sih cara penyampaian Anda gitu loh. Jadi bisa, Nggak bisa dibuka kameranya. kenapa? Kenapa? Kameranya nggak bisa dibuka. Oh, kamera nggak bisa dibuka. Ya, kalau memang terkendala di teknisnya ya tidak apa-apa. Nanti kalian presentasinya lewat materi aja. Sebenarnya sih harapan saya sih bisa ada video call ya. Jadi saya bisa tahu gitu loh. Oh, ini cara penyampaiannya bagaimana. Poin saya di situ untuk penilaian sebenarnya. Tapi kalau memang terkendala teknisnya ya tidak apa-apa. Jadi segala sesuatunya bisa dikondisikan. Nggak harus nggak harus kalau saya minta video call dan video call tidak harus ya, jadi yang bisa alangkah baiknya gitu. Terus Oh. sekarang gimana? Ya, sekarang yang mau maju duluan yang merasa sudah siap silahkan, saya tunggu. Ken- Tapi coba ke tempat-tempat yang lain ya. Kenapa? Saya nggak bisa tertarik dulu. Kenapa? Coba, ini kan suaranya kan terlalu keras dan kurang begitu jelas. Bisa ditulis di bawah biar saya juga tahu. Iya sekarang nggak bisa. Satu. Eh, Belajarin dulu. nanti pelajarin dulu. Atau oke, saya kasih contoh gimana? Iya Bu. Saya kasih contoh. Saya ambil dari materi yang sudah dikumpulkan saja ya. Bentar, saya buka dulu. Ya, mengenai sifat Allah ya untuk PAI ya. Ini kan dari Mbak siapa ya? Sebentar saya cek. Oh iya, saya ini ya menyampaikan lagi itu kan nama email dari masing-masing siswa itu kan ada yang nama sendiri, ada yang nama sudah ditambah-tambahi. Jadi nanti tolong untuk PPT ataupun bentuk PDF ataupun bentuk Word-nya
nanti tolong sertakan di depan itu nama pembuatnya, misalnya Mbak Maya atau misalnya Mbak Dewi, Mbak Lina, Mbak Putri, dan lain sebagainya. Jadi nanti biar tidak ketuker, karena oh di bawah, sudah ada di bawah. Iya. Ini kayak yang sifat-sifat Allah ini kan saya kelihatan nggak ya kurang ya. Ini nggak ada nama pengirimnya, adanya email. Nah nama emailnya kan saya juga kurang ini ya Mbak, kurang hafal. Misalnya Mbak Maya emailnya apa, Mbak Dewi emailnya apa, gitu ya. Oke, saya kasih contoh satu. Ya ini mengenai sifat-sifat Allah. Ini pembagiannya ada yang wajib, ada yang mustahil, ada yang jaiz. Kemudian yang sifat wajib Allah ini terdiri dari apa? Nafsiyah, kemudian salbiyah, kemudian ada ma'ani, maknawiyah, dan di situ juga dijelaskan macam-macamnya. Nah, nanti disertakan contoh, misalnya sifat wajib Allah yang ma'ani itu kan ada kodrat ya. Arti kodrat itu kan berkuasa. Contohnya apa ya? Kira-kira Tuhan memiliki sifat yang berkuasa atau menguasai. Contohnya seperti ini. Berarti Tuhan itu mempunyai kuasa untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kehendaknya, berkaitan dengan irodat ya, kehendaknya Allah itu apa, kuasanya Allah itu apa. Misalnya kayak Allah berkuasa untuk memberikan ujian kepada hambanya, seberapa besar ujiannya. Nah, disesuaikan dengan kemampuan masing-masing hambanya. Kemudian Allah berkehendak. Nah, kehendak Allah ini meliputi apa sih? Contohnya Allah berkehendak menjadikan seseorang itu cantik, seseorang itu jelek, seseorang itu buruk, baik, itu Allah mempunyai kehendak. Tetapi manusia juga berhak untuk berusaha untuk merubah apa yang sudah menjadi ketetapan Allah gitu. Jadi nanti per poinnya itu bisa kalian kasih contohnya masing-masingnya apa gitu. Gimana, bisa dipahami? Ya, paham. Nah, dari kesekian siswa yang siang hari ini masuk, saya minta untuk ada yang berani menampilkan apa yang sudah kalian susun. Karena apa? Di email saya ini sudah lumayan banyak yang ngumpulin. Jadi saya rasa kalian tinggal mengucapkan apa yang sudah kalian tulis. Nanti ditambahkan sedikit-sedikit gak apa-apa. Ya, halo. Kayak gimana? Ada yang mau mulai?
Ya, gimana ini? Ya. Oke, Mbak Maya bisa dimulai. Untuk mapel apa ya ini ya? Gawe dhewe. Upahmu. Ketek menung terus gini. Ya. Ya. Ya.
keinginan adalah suatu kegiatan yang menyenangkan hati bagi seseorang pepublik. Musik sebagai salah satu cabang seni juga memiliki fungsi menyenangkan hati, memperasa puas, irama, bahasa, melodi atau keperaturan dan harmoni. Seseorang bisa saja tidak memahami teks musik, tetapi yang cukup terpuaskan atau terhibur hatinya dengan pantulan melodi atau pola-pola ritme dalam irama musik tertentu. Yang keempat, fungsi komunikasi. Musik sudah sejak dahulu digunakan untuk berkomunikasi baik dengan kataan dan menghibur, mengedukasi umum, dan membangun hal perkara. Engkau sejenis trompet. Trompet kerang yang digunakan dalam suku-suku bangsa pesisir lain. Gentleman juga digunakan sebagai alat komunikasi keamanan di Jawa, dan teriakan-teriakan pun dalam suku-suku asli yang hadir dan diperlukan bukan diperlukan. Mengunjungi teratur bergerak ritmik dan menemukan alur melodi itu menandakan adanya fungsi komunikasi dengan musik. Teks elektronik yang menggunakan tekstil semakin hari semakin banyak merupakan guna-guna musikal. Dan yang kelima, fungsi representasi simbolik. Dalam berbagai budaya bangsa mempertahankan tradisi nenek moyang mereka, musik digunakan sebagai sarana iklan simbol-simbol yang menghargai tradisi dan budaya setempat. Kesenangan, kesedihan, kesetiaan, kepatuhan, penghormatan, dan rasa bangga dengan rasa memiliki atau perasaan-perasaan mereka disimbolkan melalui musik, baik secara sendiri maupun menjadi bagian dari tarian, syair, dan upacara-upacara. Fungsi respon sosial. Para pencipta lagu nasional Indonesia sangat dekat terhubung dengan kondisi sosial tingkat kesejahteraan rakyat dan perasaan masyarakat. Mereka menciptakan berbagai syair momentum harapan publik seperti yang dilakukan oleh Enik, Adik, Mas, Eka Rusli, Gundut, dan lain-lain. Pada umumnya, seorang pencipta lagu itu melakukan kritik sosial dan bahkan protes keras, terutama ditujukan kepada pemerintah. Para pengguna jalanan juga tak kalah seru menggunakan lagu untuk protes sosialnya. Misalnya lagu yang buatan PNS, pendidikan anak jalanan, generasi muda yang tanpa arah, dan lain sebagainya. Fungsi ketujuh, musik pendidikan dan sosial. Musik banyak kali digunakan sebagai media untuk mengajarkan anak-anak aturan-aturan yang sekalipun tidak tertulis, namun berlaku di tengah masyarakat. Para pencipta lagu seperti Bu Kasur, Pak Kasur, Pak Darjono, semua berupaya mengajarkan anak-anak berperilaku sopan harus hormat pada anak-anak, ingat keindahan, sayang tangan, empat kata berburu, dan lain sebagainya. Keindahan alam, kesejahteraan sosial, kenyamanan hidup, dan semua norma kehidupan masyarakat telah mendapatkan perhatian yang sangat penting dari jiku tersebut. Dan fungsi ke-8, fungsi pelestari kebudayaan. Daerah adalah sebagai pelestari kebudayaannya, yang mengutamakan peran cerita di dalam syair menggambarkan proyek secara jelas. Dan fungsi ke-9, fungsi pemersatu bangsa. Setiap bangsa memiliki lagu kebangsaan nasional yang mewakili citra khas estetik semangat kebangsaan dan watak kebangsaan masing-masing. Fungsi ke-10, promosi dagang. Musik yang dikreasikan untuk kepentingan promosi dagang ini berkembang sebagai pengembangan baju dan pembukaan iklan disiarkan tahun 2020
siaran televisi swasta atau merupakan kota besar di Indonesia. Musik-musik itu bisa saja dirancang dan diproduksikan secara baru, tapi dalam lagu yang sudah populer belum dari segmen pasaran juga. Ciri kebenaran kebenaran musik itu perpaduan beberapa alat musik untuk mendapatkan harmoni alam yang musik yang selaras. Jenis tari satu, tari tradisional dari tradisional klasik, tari tradisional Jepang, tari kreasi baru digabung menjadi tari kreasi baru menggunakan tradisi, dan tari kreasi baru tidak menggunakan tradisi atau non-tradisi. Dan yang kedua, tari kontemporer. Dasar tari yaitu ada yang mentang dan waktu untuk berhalus, permainan segaris, bahasa awal, bawaan dengan usul. Sikap perempuan yang purut tentang benci, mentang dan aku untuk tari putra gagah, penangan tangan, segaris atau hulusan ke bahu. Pada waktu mengikut untuk perbulangan yang banyak kurang lebih 2 jari, jari penari bulan awal dan perbulan bulan kiri melebar bahu kita masing-masing. Selanjutnya, transaksi utama dulu jari untuk telapak kaki putih pada waktu penjakan telapak kaki membentuk sudut dengan telak berhenti, jari-jari kaki dinaikkan dengan telak menyentuh setengah sebelah. Sikap telapak kaki putih halus pada waktu kaki harus lurus ke samping dan kaki kiri menggunakan sudut serapat, kaki kanan pegang kaki kiri berlembut berapi kaki sehingga tempat kanan segaris dengan jari. Gerak dasar kaki yaitu adalah rata dan berbentuk encer. Aktivitas tari semua kalian semua dapat menemukan pengarahan gerak yang dilakukan sebelumnya, yaitu dengan melakukan eksplorasi gerak, improvisasi gerak yang berdasarkan menyusun gerak menjadi sebuah tarian pengalaman dan kemampuan seorang bayi. Udah sampai akhir ya. Oke, untuk siswa-siswa yang sudah mendengarkan tadi dari awal, dari apa yang disampaikan Mbak Maya, kira-kira ada sesuatu hal yang perlu kalian pertanyakan atau tidak? Ini sudah saya lampirkan di sini, sudah bisa dilihat nanti. Untuk ini materi yang disusun oleh Mbak Maya.
Oke, saya ulas sedikit ya mengenai tadi Mbak Maya menyebutkan mengenai musik. Ada ya seni musik. Coba saya cari dulu musik. Fungsi hiburan. Ada musik. Musik di sini dikatakan musik sebagai salah satu cabang seni juga memiliki fungsi menyenangkan hati, membuat rasa puas terhadap iramanya, bahasa melodi atau keteraturan dan harmoninya. Ini bisa dicontohkan seperti di Indonesia sekarang lagi in-innya adalah musik dangdut ya kan? Udah tahu ya. Nah, musik dangdut itu dari segi isinya, iramanya, melodinya itu terkadang ketika yang mendengarkan itu dihadapkan pada suatu permasalahan yang sama dengan isi musik yang sedang dinyanyikan oleh seseorang, nanti dia akan mengikuti alurnya tanpa kita sadari. Misalnya kita dapat menangis, kita dapat tertawa, ataupun kita juga dapat tersenyum sendiri. Jadi kita menangkap dari musik itu, kita menangkap, oh ini loh pesan dari lagu ini, oh alurnya seperti ini, misal entah itu cinta segitiga ataupun mungkin kisah putus putus cinta ataupun mungkin kisah kasih orang tua dan lain sebagainya ya. Bisa dipahami untuk yang salah satu contoh dari fungsi seni dalam hal ini adalah dari seni musik ya. Oke, terima kasih Mbak Maya atas penyampaiannya mengenai materi seni budaya. Saya tunggu yang lainnya dari siswa yang lain, silahkan yang mau mencoba untuk mempresentasikan apa yang sudah ditulis. Ayo, Mbak Maya sudah, Mbak Dewi belum bisa, Mbak Putri mungkin, atau Mbak Jayanti, atau mungkin yang baru datang. Ini Mas atau Mas ya ini ya, Mas Bintang. Mas atau Mbak ya ini? Mohon maaf, perlu dikoreksi ya, saya soalnya belum tahu ini Mbak atau Mas. Silahkan. Ya, Mbak Dewi tidak bisa. Yang lainnya, silahkan. Ini ada Mbak Yulianti, masuk enggak Mbak Yulianti? Oh, enggak masuk ya. Oh, ini kebanyakan Mbak Yulianti ya. Mbak Yulianti enggak masuk ya hari ini ya. Oh, Mbak Yulianti itu Bintang ya. Coba Mbak, ini berarti Mbak ya. Mbak Bintang, saya sudah menerima beberapa materi. Silahkan untuk disampaikan presentasinya.
Ya, halo. Masih ada siswanya enggak ini? Udah diem semua ini. Ya, Mbak Bintang, ini saya tunggu-tunggu belum ada. Ya, sebentar ya, saya konfirmasi. Oh iya, untuk Mas, maaf, untuk Mbak Bintang ya, ya memang filenya ini saya belum buka yang rekamannya, tapi saya dapat instruksi dari pengelolanya bahwa memang harus presentasi, memang harus seperti tadi Mbak Maya menyampaikan apa yang sudah ditulis. Jadi memang semuanya nanti seperti itu. Nah, jadi Mbak Bintang silahkan eh, mencoba untuk presentasi seperti apa yang tadi disampaikan Mbak Maya mengenai tugas seni budaya seperti itu.
Oke, ini ada pertanyaan bagus ya dari Mbak Dewi bahwa instruksi dari tutor cuma ada 3 mapel yang dibuat PPT, begitu ya Mbak Dewi ya. Sedangkan eh, info yang saya terima itu memang semuanya harus dipresentasikan. Jadi mungkin kalau memang cuma 3 dari pemahamannya teman-teman semua di KPC 10, jadi tidak apa-apa, silahkan dicoba untuk presentasikan dari ketiga mapel tadi, mau pilih yang mana dulu silahkan. Jadi paling tidak hari ini memang sudah ada beberapa anak yang maju ya, tadi sudah diwakili oleh Mbak Maya, walaupun kalau memang benar apa yang disampaikan Mbak Dewi, seni budaya itu tidak masuk dalam mapel yang harus dibuat PPT, tapi tidak apa-apa, karena saya menganggapnya itu sudah terwakilkan dari apa tugas yang sudah diberikan oleh tutor gitu. Gimana nih? Oh ya, ini ada pertanyaan dari Mbak Bintang ya. Sampaikan bisa persiapan dari awal ya. Begini saja Mbak Bintang, untuk biar kita sama enaknya, saya minta hanya membaca saja seperti Mbak Maya tadi. Kalau memang dirasa belum siap ya, belum siap menerangkan, bisa bisa dibaca saja apa yang sudah disimpulkan. Kan Mbak Bintang sudah apa namanya, sudah mengirimkan banyak sekali kepada saya ya. Paling tidak saya meminta untuk ya sedikit juga suaranya lah untuk ke teman-teman juga, supaya bisa menerangkan ya, kalau memang membaca lah, minimal membaca apa yang sudah disampaikan. Nah, karena saya kira kalau waktunya cuma 2 jam, kalau sesuai dengan yang dikontrak 3 mapel yang dipresentasikan kurang cukup. Jadi bisa 1 dulu atau 2 dulu dari beberapa siswa yang maju. Jadi saya rasa tidak bisa kalau keseluruhan hari ini harus presentasi di depan kelas seperti itu. Mbak Bintang, bisa diterima? Oke. Oke, Mbak Bintang mau materi apa dulu? Biar saya input dulu, biar nanti teman-teman yang lainnya bisa menyimak. Ya, Waalaikumsalam. Ya. Oh, sorry, ini iya halo. Iya, mau mapel apa dulu ini? Sejarah, sebentar ya, saya carikan dulu tadi. Eh, Mbak Bintang, bisa dimulai? Dimulai dulu aja enggak apa-apa sambil saya cari. Suara saya yang putus-putus.
ini ya. Bentar. Sebentar ya, ini baru saya cari, baru saya download.
Nah, ini agak lama ya. Ini di saya sudah Ya. Ya, halo. ini di saya sudah ada. Oh, sudah ada? Kalau saya harus bacakan sekarang aja. Ya, tidak apa-apa. Iya ini di saya ya sudah ada. Saya bacakan baca cepat. Jangan terlalu cepat. Pelan-pelan saja biar semuanya nanti mendengarkan ya. Ya, silahkan. Kayaknya tidak begitu. Saya sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang ditulis WTS Purwodarminta disebutkan bahwa sejarah mengandung pengertian sebagai berikut. 1. Sejarah berarti ilmu pengetahuan, cerita, peradaban tentang kejadian atau peristiwa yang benar pada masa lampau. Yang kedua, sejarah berarti silsilah atau asal usul. Yang ketiga, sejarah berarti kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Muhammad Ali dalam bukunya Pengantar Ilmu Sejarah menyatakan bahwa sejarah
kondisi ruang dan waktunya, sejarah merupakan peristiwa yang terjadi di suatu tempat dan pada waktu lampau. Peristiwa hanya terjadi dalam satu kali. Sejarah adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari pola peristiwa atau kejadian yang telah terjadi pada masa lampau dalam kehidupan umat manusia. 3 aspek sejarah. Masa lampau adalah peristiwa merupakan fakta yang tetap dan abadi. Serta tidak pernah berubah. Peristiwa masa lampau selalu dikenang dan dibuatkan catatan, bahkan ada yang dibuat monumen sejarah masa kini untuk dipahami setiap peristiwa sejarah dan ditujukan agar suatu peristiwa sejarah tidak terulang untuk kedua kalinya dalam peristiwa yang sama masa yang akan datang. Peristiwa sejarah dapat dijadikan pandangan atau pedoman hidup suatu bangsa agar lebih berguna dan berhati-hati serta lebih bijaksana dalam bertindak dan mengambil keputusan. Sejarah terus berkesinambungan sehingga merupakan rangkaian peristiwa yang menyangkut masa lampau, masa kini, dan akan datang. Dalam kehidupan manusia, peristiwa sejarah merupakan peristiwa abadi, yakni peristiwa sejarah merupakan peristiwa yang tidak berubah-ubah dan tetap dikenang sepanjang masa dalam kehidupan manusia. Peristiwa yang unik, maksudnya peristiwa sejarah merupakan peristiwa yang unik karena hanya satu kali dan tidak pernah berulang kali. Peristiwa yang penting, maksudnya peristiwa sejarah merupakan peristiwa yang penting yang dapat dijadikan momentum atau peringatan karena mempunyai arti dalam menentukan nasib hidup orang banyak. Bermacam-macam sejarah menurut jenisnya, yaitu sejarah sebagai peristiwa adalah sejarah sebagai fakta-fakta kejadian yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Sejarah sebagai kisah adalah sejarah sebagai hasil ekonomi. Sejarah sebagai ilmu merupakan pengetahuan tentang masa lampau yang disusun secara sistematis, disusun secara rasional, tidak boleh ditambah atau dikurangi. Sejarah memenuhi syarat sebagai ilmu dikarenakan sejarah Ya silakan Mas Bintang dilanjutkan. metode yang untuk menghubungkan bukti-bukti sejarah. Kisah sejarah tersebut secara sistematis berdasarkan peristiwa awal kejadiannya. Kebenaran fakta sejarah beroleh dari penelitian sumber yang tidak dapat dikurangi. Sejarah sebagai seni adalah sejarah sebagai petunjuk moral bagi para pembaca, sehingga tulisannya memerlukan seni tersendiri. Periodisasi adalah pembatasan sejarah dalam waktu yang digunakan untuk
mengetahui suatu peristiwa. Penyusunan sejarah berdasarkan urutan waktu. Kronik adalah catatan tentang waktu terjadinya suatu peristiwa sejarah. Kronologi sejarah adalah penyusunan peristiwa menurut atau sesuai urutan kejadian yang didasarkan pada urutan waktu. Kegunaan edukatif dan belajar sejarah memberi pelajaran pengalaman yang pernah dilakukan pada masa sekarang atau sebelumnya. Kegunaan inspiratif bahwa sebagai kisah sejarah memberi ilham, inspirasi buat para pembaca dan pendengarnya. Kegunaan rekreatif bahwa sejarah sebagai kisah dapat memberi hiburan yang segar, rasa kesenangan, dan rasa estetis. Tradisi sejarah masyarakat Indonesia, masa syarat dan masa aksara. Akulturasi kebudayaan adalah percampuran dua kebudayaan atau lebih yang melahirkan kebudayaan baru. Menurut Daniels, sebelum Indonesia terpengaruh oleh Hindu, di Indonesia telah memiliki sebab asli, yaitu 1. Kemampuan berlayar, 2. Kemampuan bersawah, 3. Mengenal astronomi, 4. Sistem mocopat, 5. Kesenian wayang, 6. Seni gamelan, 7. Seni membatik, 8. Pengaturan masyarakat, 9. Sistem ekonomi dengan mengenal perdagangan, dan yang ke-10 adalah sistem kepercayaan. Sebagai salah satu sumber penulisan sejarah, sumber sejarah merupakan material untuk media penulisannya. Media penulisan tersebut tergantung pada zaman atau tingkat kemajuan budaya saat itu. Materi-materi yang digunakan untuk media penulisan antara lain sebagai berikut: A. Data atau tanah liat, misalnya yang ditemukan di Bugis, Makassar. Yang B. Batu, misalnya prasasti Kutai. Yang C. Lempeng lembaga, misalnya prasasti Watupura. Berangkat tahun 962 Masehi, ditemukan di Belitung. Yang D. Perunggu, misalnya tulisan yang ditemukan di Genta Perunggu. Berjaya Kediri, Jawa Timur pada alas sampai 12 Masehi. Yang D. Dahlantar, misalnya Win Raya Empu Tanwar. Yang E. Daun Nipah, misalnya naskah Raja Dewata abad nggak tahu abadnya ya, misalnya FPIU dan berbahasa Sunda. Yang B. Kulit kayu, misalnya pustaka buku Batak. Yang A. Kayu, misalnya prasasti kayu jati dari Indramayu berhuruf saksaratan berbahasa Cirebon kuno. I. Tulisan, misalnya yang ditemukan di Sumatera beraksara Batak. Semacam tabung obat dari tulang. Yang C. Bambu, misalnya Warate Baduy, digunakan sebagai alat ketahanan badan. Yang E. Emas, misalnya kipas upacara Jepang dari Sultanan Riau Lingga. Yang L. Daluang atau kertas sair terbuat dari kulit batang pohon sair, Glossonetia papiera. Yang M. Kertas, misalnya pada buku Babat Tanah Jawi karangan Raden Panji Satrio Minarso pada tahun 1289. N. Kain seperti kain simbut Baduy. Coret yang diterapkan pada kain ini berupa
biasa terdapat pada hewan negara. Masyarakat praksara adalah masyarakat yang belum mengenal tulisan. Masyarakat praksara mewariskan masa lalunya melalui warisan keluarga dari ayah kepada anak, dan dari anak kepada cucu, dan selanjutnya dengan tradisi lisan. Masyarakat praksara terbagi atas masyarakat yang hidup pada taraf berburu dan mengumpulkan, dilanjutkan hidup meramu. Masyarakat hidup dari bercocok tanam, dan masyarakat yang juga mengenal keterampilan atau unik. Sebelum Hindu masuk ke Nusantara, nenek moyang kita sudah memiliki 10 macam budaya. Kemampuan berlayar, kemampuan bersawah, mengenal astronomi, mengenal sistem mocopat, kesenian wayang, seni gamelan, seni membatik, pengaturan masyarakat, sistem ekonomi perdagangan, dan sistem kepercayaan. Jejak mitologi, legenda, dongeng, upacara, dan lagu-lagu daerah. Jejak-jejak masa lampau menjadi penting untuk menuliskan kembali sejarah, sebab memuat informasi yang dijadikan bahan penulisan sejarah. Jejak sejarah dibedakan menjadi dua: jejak historis, yaitu jejak sejarah yang menurut para sejarawan memiliki atau mengandung tentang kejadian yang historis sehingga dapat dipergunakan untuk menyusun penulisan sejarah. Jejak non-historis, yaitu suatu kejadian pada masa lampau yang di dalamnya tidak memiliki nilai sejarah atau hanya merupakan kejadian semata, tidak ada kaitan dengan peristiwa sejarah. Nenek moyang kita meninggalkan jejak sejarah berupa tradisi. Nenek moyang yang hidup berburu dan mengumpulkan tradisi. Nenek moyang yang hidup sudah menetap di masa bercocok tanam dan tradisi di masa perundingan. Rekaman tertulis dan tradisi sejarah terdiri dari sumber tertulis sezaman dan setempat, sumber tertulis sezaman tidak setempat, dan sumber tertulis setempat tidak sezaman. Dalam perkembangan penulisan jenis penulisan, yakni penulisan terdapat 3 jenis penulisan, yakni penulisan sejarah tradisional, penulisan sejarah kolonial, dan penulisan sejarah nasional. Bab 3. Prinsip-prinsip dasar penelitian sejarah. Menentukan usia peninggalan sejarah dapat dilakukan dengan 3 cara berikut. 1. Tipologi merupakan usia peninggalan budaya berdasarkan bentuk tipe dari peninggalan itu. Makin sederhana peninggalan, maka tua usia benda. Makin sederhana bentuk peninggalan, makin tua benda. Namun dengan cara ini seringkali timbul jauh dari benda yang lebih halus kasar. Cara penentuan umur suatu benda peninggalan berdasarkan lapisan tanah di mana benda itu berasal atau ditemukan. Semakin ke bawah lapisan tanah tempat penemuan benda peninggalan budaya, semakin tua usianya, sehingga dapat disimpulkan bahwa lapisan paling atas adalah paling muda. Yang ketiga adalah kimiawi. Kimiawi adalah suatu cara penentuan umur benda peninggalan berdasarkan unsur kimia yang dikandung oleh benda itu, misalnya unsur C14 atau disebut juga karbon 14 atau unsur argon. Dalam penelitian sejarah ada 4 tahapan, yaitu heuristik, verifikasi,
Interpretasi historiografi. Heuristik yaitu tahap mencari dan menemukan sumber-sumber yang relevan dengan topik atau judul penelitian. Sedangkan verifikasi yaitu penilaian terhadap sumber sejarah yang telah dikumpulkan. Aspek ekstern dalam ekstern mempersoalkan apakah isi yang terdapat dalam sumber itu dapat informasi yang diperlukan. Interpretasi yaitu penafsiran fakta sejarah dan merangkai fakta tersebut menjadi satu kesatuan yang masuk akal. Historiografi yaitu penulisan sejarah berdasarkan sumber sejarah. Sumber sejarah adalah semua yang menjadi pokok sejarah. Muhammad Yamin mengatakan bahwa sumber sejarah adalah kumpulan benda kebudayaan untuk menuliskan sejarah. Ya, sekian dulu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena saya masih dalam tahap belajar. Terima kasih, Bu. Oh iya. Oh ya, terima kasih Mas Mbak Bintang ya. Ya, terima kasih Mbak Bintang ya. Ya, Bu. Oh iya, saya ulas sedikit ya mengenai pengertian sejarah. Tadi dikatakan oleh Mbak Bintang bahwa sejarah adalah suatu kejadian yang hanya terjadi satu kali dan tidak lebih. Nah, saya contohkan di sini yaitu seperti kejadian yang terjadi kurang lebih tahun 2004 yaitu tsunami di Aceh. Oke, mengenai yang kedua, akulturasi kebudayaan adalah percampuran dua kebudayaan atau lebih yang melahirkan kebudayaan baru. Iya. Ini contohnya seperti gambar yang bisa kalian lihat di depan. Di situ ada yang pertama kain khas Bali. Iya, kain khas Bali ini dulunya tidak seperti ini ya. Kalau untuk yang sekarang bisa diperhatikan, corak warnanya di sini banyak sekali, ada beberapa warna. Ada warna merah, ada kuning, dan contoh aslinya kain Bali ini dia memiliki tinta emasnya. Oh ya, untuk kain khas Bali ini sendiri bisa dilihat ya, ini motifnya kalau diamati secara dekat ini ini seperti tengkorak ya. Bisa dilihat. Ini ada lidahnya. Jadi bisa disimpulkan kain khas Bali ini terdiri dari beberapa kebudayaan yang dituangkan dalam suatu karya. Ya, karyanya di sini wujudnya adalah kain ya. Ini kain khas Bali.
Untuk yang kedua yaitu gambar tari Jaipong ya. Untuk di gambar ini bisa dicermati dari baju, dari segi warna. Nah, ini sudah dimodifikasi. Mungkin kalau untuk dulu pemakaian bahan yang dipakai atau mungkin dari gerak tarinya itu bisa diadopsi dari kebudayaan yang sekarang sedang muncul. Ya, karena sebenarnya kebudayaan itu dibentuk oleh suatu lingkungan atau suatu. Oke, jadi seperti itu. Terima kasih Mas Bintang untuk presentasinya. Saya tunggu yang lain bisa maju. Halo? Ya, halo. Yes, halo. Sebentar ya. Ya. Saya materi apa dulu, Bu? Mbaknya siapnya yang apa dulu? Saya downloadkan dari email saya. Kimia, Bu. Oke, kimia. Sebentar, saya cari. Mohon maaf, nama emailnya? Nama emailnya siapa ya? Karena mungkin beda dengan nama yang ada di tampilan di depan. Mbak, nama nama emailnya Mbak Ani Ramini. Itu Aniran ini, Bu. Oke. Ya, sebentar, kimia ya. Oke, ya. Iya, Bu. Ya, sebentar. Oke, belum masuk. Bentar.
Atau mungkin bisa dijelaskan dulu Mbak sambil sambil saya memasukkan ini. Pertama, iya Bu, makasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ramini, Facebook saya Desti Safira. Di sini saya membawakan presentasi kimia. Bab 3, ikatan kimia. Terbentuknya ikatan kimia. Terbentuknya ikatan kimia antara dua atom atau lebih dapat saling berinteraksi dan membentuk molekul. Interaksi ini selalu disertai dengan pelepasan energi, sedangkan gaya-gaya menahan atom-atom dalam molekul merupakan suatu ikatan yang dinamakan ikatan kimia. Ikatan kimia, ikatan ion, ikatan elektrovalen. Ikatan ion yaitu ikatan yang terbentuk sebagai akibat ada tarik-menarik antara ion positif dan ion negatif. Ion positif terbentuk melepaskan elektronnya, sedangkan ion negatif terbentuk karena unsur non-logam menerima elektron. Ikatan ion terjadi karena adanya serah tarik elektron. Ikatan kovalen. Ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi antara unsur non-logam dengan unsur non-logam yang lain dengan cara pemakaian bersama pasangan elektron, padat, mengkilap, menghantarkan panas dan listrik dengan baik. D. Dapat ditempa dan dibentuk. Sekian, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mbak atas presentasinya yang saya rasa cukup singkat. Setelah ini ada yang mau maju lagi? Iya Bu. Ya, silahkan Mbak Lina mungkin atau Mbak Afu. Oke, Mbak Lina. Oke, saya untuk Mbak Lina sendiri materinya nanti apa? Mengenai apa? Mbak Lina di sini ada dua, ada fisika ya. Kemudian yang satu ada yang tanpa subjek. Nah, ini mau yang apa dulu? Oke, fisika. Sebentar, sambil saya download ya. Mbak Lina bisa dimulai karena saya rasa waktu kita semakin mau habis ya Mbak, tinggal sebentar. Jadi silakan dimulai saja. Nanti kalau sempat saya tampilkan di papan tulis biar semuanya tahu. Saya belum bisa dengar suaranya Mbak Lina. Bisa diulangi mungkin?
Oh iya, tunggu sebentar ya. Oh iya, silakan. Sudah bisa? Belum? Coba dibuka. Halo Bu, Oh iya, sudah. iya. Ya, sudah bisa. Halo, Ya, sudah halo. cukup. Ya, sudah. Silakan. Besaran dan optik dalam dalam kimia adalah ada besaran fisik yaitu jam, waktu, massa, dan suhu. Suatu besaran bisa diukur dengan alat ukur besaran tersebut. Patokan patokan standar dalam alat ukur besaran disebut satuan adalah nilai satuan harus tetap, maksudnya tidak tergantung cuaca, suhu, tidak tergantung waktu, dan tidak tergantung tempat. Mudah diperoleh kembali, artinya siapapun yang akan mudah memperoleh satuan tersebut jika memerlukan untuk mengukur kembali satuan secara internasional atau SI. Satuan SI dalam besaran panjang adalah meter. Besaran waktu bisa diukur dengan alat bantu ukur seperti jam, stopwatch, jam pasir, dan lain-lain. Satuan standar SI dalam mengukur besaran waktu adalah second. Besaran massa bisa diukur dengan alat bantu ukur neraca lengan, neraca Ohaus, timbangan, neraca pegas. Satuan standar dalam mengukur besaran massa adalah kilogram. Diukur dengan alat bantu ukur termometer. Satuan standar SI dalam mengukur besaran suhu adalah Kelvin. Alat optik misalnya adalah mata, lupa, kaca pembesar, mikroskop, kamera, dan teleskop. Mata misalnya iris adalah selaput yang berfungsi memberi warna pada mata. Lensa mata A, pupil adalah celah lingkaran yang di mata. Lebar itu ditentukan oleh iris sesuai intensitas cahaya yang mengenainya. Iris juga mengatur ukuran biji mata. Tebal lensa mata ditentukan oleh otot silineri. Kornea mata adalah bagian depan mata yang memiliki lengkung lebih tajam, dilapisi oleh selaput bening. Di belakang kornea mata terdapat cairan yang bernama aqueous humor, berfungsi untuk membiaskan cahaya yang masuk ke mata. Mata lebih dalam, berbening, berserat, dan kenyal. Cahaya yang masuk melalui iris menembus biji mata yang oleh lensa mata difokuskan sehingga jatuh ke selaput jala atau retina. Kemampuan mata untuk menyesuaikan lebar bayangan pada jarak beda tepat pada retina disebut daya akomodasi mata. Bayangan yang ditangkap retina yaitu nyata, terbalik, dan diperkecil. Kelainan mata misalnya miopi atau rabun jauh dan hipermetropi atau rabun dekat. Miopi adalah keadaan di mana lensa mata kurang cekung sehingga bayangan yang terbentuk bisa ditolong dengan kacamata berlensa nipis atau berlensa cekung. Hipermetropi atau rabun dekat yaitu di mana lensa mata kurang cembung sehingga bayangan yang terbentuk jatuh pada retina.
Hipermetropi bisa ditolong dengan kacamata berlensa gembung atau positif. Yang kedua adalah kamera. Kamera hampir mempunyai daya kerja yang persis seperti mata. Perbedaannya adalah pada mata jarak fokusnya dapat berubah dengan menggunakan opsi binary. Sedangkan pada kamera, letak bayangan dapat diatur dengan membuat jarak antara lensa dengan film agar bayangan terbentuk di film. Ketiga adalah mikroskop. Mikroskop ditemukan pada tahun 1650 oleh Anthony van Leeuwenhoek. Pembesarannya saat yang mikroskop yang ditemukan oleh Anthony pembesarannya 250 kali. Jenis-jenis mikroskop yaitu mikroskop cahaya yang menggunakan cahaya untuk membentuk bayangan di benda antara 1000 sampai 2000 kali. Mikroskop elektron dengan pembesaran 1 juta kali. Mikroskop majemuk yang terdiri dari 2 lensa positif. Lensa yang terdekat dengan benda disebut lensa objektif, dan lensa yang terdekat dengan mata disebut lensa okuler. Lensa objektif membentuk benda sejati besar dan terbalik. Yang ketiga adalah teropong. Teropong ditemukan oleh penemu Itali nama Galileo pada tahun 1611. Teleskop yang ditemukan adalah teleskop astronomis. Lensa yang terdekat dengan benda disebut lensa objektif, sedangkan lensa yang terdekat dengan mata disebut lensa okuler. Lensa objektif membentuk bayangan benda sejati dan terbalik. Teleskop pantul terdiri dari satu cermin datar kecil dan satu lensa gembung. Penggunaan alat optik dalam kehidupan sehari-hari. Mata digunakan lihat, membaca buku, menonton kamera, mengambil gambar atau sebuah momen. Mikroskop untuk meneliti hal-hal benda yang tidak bisa dilihat oleh mata, misalnya bakteri, kuman, virus, dan lain-lain. Teleskop digunakan untuk melihat benda-benda yang jauh lepas. Biasanya digunakan untuk memantau kegiatan hewan di sebuah savana, untuk menemukan benda yang letaknya jauh. Terima kasih, Bu. Maaf ini agak begak-beguk soalnya diambil garis besarnya saja. Ya, tidak apa-apa. Terima kasih ya Mbak Lina sudah mau menyampaikan presentasi mengenai materi yang sudah diajarkan oleh Bapak dan Ibu tutor. Terima kasih sebelumnya. Ya, Bu. Sama-sama. Oke, ini masih ada 2 siswa, Mas Afu sama Mbak Putri. Mungkin mau coba di sisa waktu kita maju. Oh, semua cewek ya? Mbak semua berarti, mohon maaf ya. Berarti Mbak Afu, silakan Mbak Afu, mau coba? Oh ya, mohon maaf ya Mbak Afu ya. Soalnya saya tadi agak baca namanya kayaknya cenderung ke cowok gitu. Ya mohon maaf sebelumnya. Oh, belum ngumpulin ya. Mbak Putri gimana? Sudah mengumpulkan? Oh, hari ini belum bisa maju ya? Oh, berarti belum bisa ada yang disampaikan. Oke, saya coba ambil.
Oke, di sisa waktu ini saya coba ambil materi dari beberapa yang sudah mengumpulkan ya. Kita ulas sedikit ya sambil menunggu waktu habis. Oke, saya cek dulu ya Mas Afu ya. Kalau mungkin bisa ditampilkan nanti Mas Afu, nanti Mbak Afu maju ya. Oke, belum bisa. Ya kalau boleh tahu yang ada di kelas 10 ini asalnya dari mana ya? Sambil saya cari-cari biar kita nggak garing gitu ya, bisa sambil ngobrol.